Saat kita memiliki Yesus dan karyanya sempurna di kayu salib, kita adalah orang-orang kudus dan saleh. Itu posisi kita, duduk di sebelah kanan Allah. Posisi itu yang menentukan supply itu. Sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi. Ya Pak, sekalipun kita lagi gagal Pak, sekalipun saudara lagi gagal, ya jangan dibalik ya. Kalau gitu Bapak ajarin boleh hidup dalam comberan, hidup di dalam dosa, hidup dalam perilaku salah, hidup dalam dosa seksual, hidup dalam kecanduan rokok, narkoba, mencuri, berbohong. Sejuta kali tidak. Itulah jaminan suplai Tuhan untuk melepaskan kita, untuk kita hidup saleh, kudus, memiliki Kristus. Ya, kita dibenarkan, diubahkan dengan melalui suplai karakternya. Ya, jadi kudus, Bapak mendidik, sama-sama katakan mendidik. Sekali lagi, mendidik anak-anak yang sangat dikasihnya dengan firman. Ya, bukan menghajar dengan penyakit atau kecelakaan. Ya, itu yang kita perlukan. Ya, jadi selama kita memiliki Yesus, kita memiliki apapun yang kita butuhkan. Baik perilaku baik, kesehatan, kemakmuran, pelindungan, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Ya, kekudusan itu adalah hagiasmos. Dalam buku ini dikatakan hagiasmos artinya apa? Dipisahkan, dikhususkan. Ya, dari begitu banyak bangsa di dunia, Tuhan memilih Yakub atau Israel sebagai umat pilihannya. Dipisahkan gitu aja, bukan karena dia baik, bukan karena dia benar, bukan karena dia saleh, bukan karena dia paling baik. Kalau paling baik mungkin Tuhan mendingan pilih bangsa Cina misalnya, paling rajin misalnya gitu. Waktu itu udah ada ya. Tapi pilih Yakub, penipu. Ya, tapi dipisahkan. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya yang memberitakan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu aja yang kita perlu dengar, bukan tentang saya. Tayangan ini kita percaya bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, pelayanan roh yang menghidupkan, suplai Tuhan sudah datang buat saudara dan saya. Dan kita bersyukur dalam perjalanan kita membaca, mempelajari, belajar daripada Roh Kudus dari buku Destined to Reign ini, kita sudah sampai bab yang ke-14. Ya luar biasa ya, dalam bab yang ke-14, saudara, ini akan sangat-sangat mudah sebenarnya ya. Karena kita tidak lagi atau nomor consciousness of sin ya, atau tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Ya, kita sudah tahu karena hukum Taurat itu membunuh. Ya, pelayanan kematian. Karena adanya pendakwaan, tuntutan, itu membunuh, ya. Dan akar yang terdalam dari penghukuman, akar terdalam dari penyakit, masalah kecanduan, masalah kemiskinan, itu adalah penghukuman yang menimbulkan orang menjadi takut, ya, takut datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, khawatir, cemas, nggak bisa tidur, atau depresi, dan di permukaannya ya hal-hal yang buruk itu tadi. Orang kecanduan, orang sakit, ya, sakit nggak bisa tidur atau sakit roh jiwa tubuh bahkan ya, atau juga kemiskinan. Nah itu saudara, kita sudah belajar, saudara bisa lihat dalam tayangan-tayangan sebelumnya. Ya mungkin dari bab 11, 12, 13, dari bab 10 malah. Ya, saudara bisa lihat dari tayangan saya. Ya, jangan lupa subscribe, like, bagikan. Ya, sehingga saudara dan saya sama-sama
berperan di dalam pelayanan untuk memberitakan kabar baik. Injil, kabar baik yang Paulus beritakan. Tentang pengampunan dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Injil, kabar baik Kristus. Kasih karunia Kristus. Tuhan itu sudah melupakan semua dosa-dosa kita. Tidak akan pernah ingat lagi. Itu klausa utama dari perjanjian baru. Ya, saudara jangan lupa. Itu klausa utama. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Hidup kita selalu menerima suplai Tuhan. Kenapa? Karena kita kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Luar biasa ya. Saudara akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi saya katakan, ini bukan tentang saya, tapi tentang Yesus. Yesus itu indah dari segala sisi. Itu yang akan bab-bab berikutnya kita akan melihat keindahan Yesus. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludru katanya ya. Dia raja segala raja. Tuhan segala Tuhan, pencipta semesta. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia gembala yang agung, gembala yang luar biasa. Ya. Yang mengembalakan kita domba-dombanya. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang supply segala yang kita perlukan, yang butuhkan dalam kehidupan kita. Segala aspek dalam kehidupan kita. Sekaligus dia roti hidup yang kita makan, yang kita terima hari ini. Sama-sama katakan, dia adalah roti hidup. Amin. Ya, kita akan masuk, kita akan melihat. Ya, kita nggak perlu, bukan nggak perlu. Jadi di bab 14 ini tentang bagaimana kita mau menyembah Tuhan juga. Ya, bagaimana kita mau datang dekat sama Tuhan. Apakah kita bersih-bersih dulu? Wah nanti deh, saya mau ke gereja atau mau ibadah, mau menyembah Tuhan, mau ngangkat tangan. Saya mesti bersih-bersih dulu. Oh saudara-saudara datang apa adanya kepada Tuhan. Dia adalah mandi saudara dan saya. Ya, datang apa adanya. Sama-sama katakan datang apa adanya. Datang apa adanya menyembah dia. Mengangkat tangan, memuji, menyembah dia. Kenapa? Tadi kita udah tahu ya, kita di bawah air terjun darah Yesus. Yakin darahnya yang sempurna itu adalah korban yang sempurna bagi kita. Dan yang kekal selama-lamanya. Ya, dia adalah juru selamat kita, dia penyembuh kita. Ya, dia penyedia, dia shalom kita. Dan masih banyak lagi, sebab dia namanya juga I am. Nah, Musa tanya, Tuhan, kalau kamu memberitakan nanti kepada orang Israel, kalau orang tanya, engkau namanya siapa? I am. Aku ada yang aku ada. Artinya apa? Dia the great I am. Artinya apa? Artinya bagi kita, dia segalanya. Saudara membutuhkan kesehatan, dialah kesembuhan saudara. Saudara membutuhkan apa? Berkat-berkat keuangan. Dia adalah supply saudara. Dia datang supaya saudara dan saya boleh hidup dan boleh dengan segala kelimpahan. Dia kaya, punya langit di atas langit. Bumi dengan segala isinya. Rela menjadi miskin. Datang rela menjadi miskin. Bahkan ditelanjangi di kayu salib. Supaya saudara dan saya menjadi kaya karena kemiskinannya. Saya nggak akan katakan, wah sorry ya. Enggak. Saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu mau tubuhnya itu bukan hanya sehat, makmur juga. Harmoni keluarganya. Diberkati dalam segala hal. Menjadi berkat, menjadi terang. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara dan saya itu terang. Amin. Ya, ayat-ayat yang kita mau baca hari ini ada dalam Lukas 7 ayat 44 sampai 48. Saudara boleh catat ya, Lukas 7 44 sampai 48. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 sampai 12. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ibrani 8 ayat 12, Ibrani 8 ayat 12, 1 Yohanes 4 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 17, Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Ya. Nah, kisah tadi saya udah bilang, ya, kita datang kepada Yesus apa adanya. Datang kepada Yesus apa adanya.
Menyembah kepada Yesus apa adanya. Jangan mau didakwa. Ya, pendakwaan, penghukuman sudah ditumpas habis. Di bab sebelumnya ditumpas habis, siklus kekalahan sudah ditumpas habis. Ya tapi Pak, saya masih bisa gagal. Gagal. Saudara tetap berkata, tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, mudah sekali kan? Kita tumpas habis. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam siklus kekalahan, tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan yang semakin besar. Dari iman kepada iman yang semakin besar. Bukan dari iman kepada perbuatan lagi ya, itu keseret lagi. Jangan ya. Nah, di sini dikisahkan tentang bagaimana dalam Lukas 7 itu perempuan yang berdosa, terkenal berdosa. Saya mulai aja dari situ ya. Bahwa perempuan yang terkenal berdosa itu menerobos masuk ke rumah Simon orang Farisi yang sedang mengundang Yesus makan. Ya, dalam adat Yahudi mereka mejanya pendek, mereka duduk di bawah seperti miring begitu ya, kaki di sana. Dan perempuan ini datang menerobos. Dia langsung menyembah. Orang bilang gini, wah kalau dia tuh nabi, dia tahu nih pasti perempuan seperti apa. Maksudnya kakinya nggak dikasih dong. Ya, dia menyembah di kaki Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia menyeka dengan rambutnya. Dia menciumi kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Atau kebalik ya, meminyaki dengan minyak wangi dan menciuminya terus. Dan apa yang kita lihat? Menurut tradisi, orang lihat kesalahan. Orang ini nggak layak. Saya udah selalu katakan ya, kalau di dalam zaman Yesus, kalau disebut orang berdosa, yang paling berdosa itu kalau laki-laki pemungut cukai. Kalau perempuan pelacur. Jadi perempuan ini terkenal orang berdosa. Ya, kemungkinan besar dia pelacur. Ya, dan dia menyembah Yesus. Dan kemudian orang komplain, protes. Ya, tetapi coba kita lihat. Inilah yang kita akan melihat bagaimana kalau tidak ada lagi consciousness atau kesadaran akan dosa, kita datang menerobos. Kita menyembah Tuhan tanpa tuduhan, tanpa dakwaan. Ya, Lukas 7 ayat 24. Dan sambil berpaling, karena Tuhan Yesus mau bela perempuan ini ya, dengan wajah penuh kasih tentu saja. Kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon. Dia berpaling kepada Simon juga lihat. Dia bela, dia lihat Simon. Simon, ya, dikatakan gini, engkau lihat perempuan ini, Simon? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Padahal adatnya harus memberi tamu itu dihormati. Karena jalan berdebu, kaki berdebu. Biasanya kalau dulu nggak ada aspal kan, jalan berdebu. Jadi masuk ke rumah orang, ada pembasuhan kaki di depan. Tetapi dia, perempuan ini, membasuh kakiku dengan air mata. Sudah lihat, ya. Pertama itu, menyeka dengan rambutnya. 2. Dan engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. 3. Ya, penyembahan yang tertinggi ya. Begitu dia mengasihi Tuhan. 4, 6, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi, dengan minyak narwastu yang mahal. Sudah lihat ya? Dan Tuhan nyatakan gini, kalau ada 2 orang berhutang, umpama yang satu 50 dinar, yang satu 500 dinar, mereka tidak bisa bayar dua-duanya. Dan kepada yang memberi hutang. Kemudian yang memberi hutang berkata, saya ampuni dua-duanya. Bebas. Mana yang lebih mengasihi, dikatakan. Yang banyakkan 500 dinar atau yang dikitan 50 dinar. Semua orang tahu. Dan Simon dan Farisi dan teman-temannya tentu yang banyak yang diundang di rumah orang Farisi ini. Berkata yang tentu yang lebih banyak dong Tuhan. Nah, saudara ya, dikatakan gini, ayat 47. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab, nah ini lihat ya, ia telah banyak berbuat kasih. Lihat ya, dia datang,
air matanya membasuh kaki Yesus. Dia seka dengan rambutnya. Dia menciuminya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Suatu penyembahan yang intim, yang begitu indah, yang begitu mulia, yang dibuat oleh orang berdosa, yang tidak layak. Yang tidak layak. Tapi Tuhan melihat darahnya, pengorbanannya. Dia datang untuk apa? Untuk perempuan ini juga. Ya, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perempuan ini berbuat kasih banyak karena lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, saya percaya kemungkinan besar adalah perempuan yang dibawa imam-imam yang kepala itu yang dapat kedapatan berzina, dan Tuhan berikan dia kasih karunia. Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Di tayangan sebelumnya sudah bisa dengar tentang kisah ini. Dan perempuan ini merasakan begitu besar kasih karunia Tuhan. Sudah dengar ya? Karena saudara bisa cakap menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, saudara akan keluar melimpah kasih Allah itu dalam kehidupan saudara. Saudara akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan segala aspek kehidupan saudara. Seperti firman ini Tuhan katakan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita menerima kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran yang luar biasa besarnya itu, yang tidak terukur, lebar, panjang, tinggi, dalam, kasih Tuhan itu tidak terukur. Dan kita bilang ini, Tuhan, saya terima semua karyamu. Saya terima semua suplaimu, karya sempurnamu di kayu salib yang tersedia buat saya. Saya terima semua. Baik yang saya belum ngerti, yang saya sudah ngerti, saya terima semua. Wah, saudara bijak begitu ya. Tuhan di sorga melihat itu anakku. Lihat seluruhnya itu anakku. Dia banyak berbuat kasih karena dia banyak menerima kasih. Itu yang membuat kita pemberita Injil kasih karunia, kabar baik, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita menyampaikan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, yang the best from heaven, yang termulia di surga, darling of heaven, bagi kita semua. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dia menyediakan itu dan berkata begini, bagaimanakah mungkin dia tidak mengenalkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus ini? Nggak mungkin, saudara. Dia juga bukan hanya memberikan kepada kita kelimpahan kasih yang akhirnya berbuah kasih. Juga dia memberikan kepada kita hikmat yang membuat kita memberikan kepada kita karunia, yang memberikan kepada semua perilaku-perilaku Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai keyakinan. Kita memberitakan kasih karunia. Saya memberitakan kasih karunia kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada semua jemaat di GCB, pada semua orang, bahkan melalui tayangan ini. Karena apa? Karena keyakinan saya bukan kepada daging ini atau kepada manusia, tapi kepada Allah yang membuat kita ciptaan baru, yang memberikan kita hati yang baru. Ya, ciptaan baru gini ya. Kalau saudara tadinya babi itu nggak usah diajarin, wik wik wik, dia akan wik wik. Ya, kalau di anjing misalnya, guk guk guk, anjing harus guk guk guk, nggak, dia guk 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 sendiri. Tapi kalau dia diciptakan baru misalnya menjadi kucing, kucing nggak usah diajarin, meong kamu meong, nggak usah, dia meong sendiri. Nature kita baru, saudara. Nah, Tuhan katakan tetapi orang yang sedikit diampuni, sebenarnya tidak ada orang yang sedikit diampuni. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya berkata ini dari comberan yang diambil dari Tuhan, turun ke comberan, angkat kita, diselamatkan, ditaruh di atas bahu, diangkat tinggi, dimuliakan. Apa yang Bapak punya, aku punya. Kata Tuhan begitu. Saya percaya. Yesus kepala, saya tubuh. Tubuh Kristus semua, tubuhnya sebenarnya. Saya orang paling dikasihi Tuhan. Ya kalau gitu saya nomor 2 dong Pak. Enggak, saudara semua bisa katakan, saya orang paling dikasihi Tuhan. Saudara bisa sama-sama saya memandang salib Yesus. Dan berkata, Tuhan, seberapa besar sih engkau mengasihi aku? Segini Melki.
Dia tentangkan tangannya, dipaku sebesar ini. Dan tergantung di kayu salib. Memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Apalagi yang bisa lebih tinggi daripada nilai atau nyawa atau persembahan korban Yesus ini. Gak ada yang lebih tinggi, saudara. Gak ada yang lebih besar. Penyakit saudara lebih besar? Kemiskinan saudara? Tidak ada. Ya, Tuhan mengaruniakannya. Makanya dikatakan, lalu 48, ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, Dia hutang 500, dia merasa. Jadi gini saudara, ini bukan soal merasa atau tidak merasa. Dia tahu, kita ini tahu, harusnya kita ini tidak dapat segitu besar karunia. Ya seperti anak yang hilang, aduh jadi hamba aja udah lumayan deh bisa makan di rumah bapak. Tapi kita diberi cincin, diberi jubah, diberi kasut, dipestain, dipotong lembu anakan yang adalah Yesus sendiri, darah Yesus. Jadi perempuan itu nekat menerobos karena tidak ada kesadaran akan dosa, tetapi fokus akan kesadaran Kristus. Sama-sama saya katakan fokus akan kesadaran Yesus. Itulah yang kita perlukan. Bukan works lagi, bukan upaya lagi, bukan usaha lagi, bukan perform atau tekad diri lagi. Melakukan mau nggak mau di bawah hukum Taurat, nggak ada standar lain. Inilah standar yang diberikan oleh Tuhan. Dan nggak boleh diturunin standarnya. Dan nggak boleh dikurangin implikasinya. Kaku. Tetapi kita menerobos masuk. Kenapa? Karena kita punya keyakinan yang kokoh akan karya Yesus. Karyanya yang sudah sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Kita dapat menyembah Dia, menerobos. Dengan menyembah seperti apa? Menyembah dengan air mata. Dengan, mahkotanya ya, dibuat mencuci, melap kaki Yesus. Ciuminya artinya apa? Begitu kasih, begitu banyak melimpahkan kasih kepada Tuhan. Dan meminyaki dengan minyak wangi artinya apa? Minyak narwastu yang mahal itu. Yang harganya satu botol kecil, upah 1 tahun itu dipecahkan. Apakah itu kewajiban? Bukan. Tetapi itulah kasih yang tercurah, terlimpah kepada Dia lebih dahulu. Jadi semua tentang kesadaran Yesus, bukan kesadaran diri. Ya, jadi kita mesti tahu ya kesadaran Yesus juru selamat yang mengampuni segala dosa, yang telah mengampuni segala dosa. Dan setelah kita menerima pengampunan segala dosa, itu adalah induk dari segala berkat. Rohani, jasmani, materi, apapun. Yes. Roh, jiwa, tubuh. Tuhan sediakan semua. Karena Dia tidak mati sebagai anak domba yang disembelih begitu saja. Tapi Dia ditimpakan semua malu, ditimpakan semua kutuk, ditimpakan semua sakit. Ketika dicambuk, kanker saudara hilang. Darah tinggi saudara hilang. Gula darah saudara hilang. Saudara sebut semua penyakit, kelemahan, kekurangan saudara. Itu semua sudah ditimpakan melalui cambuk itu kepada Yesus. Selesai. Ada yang sisa? Nggak ada. Sakit perut, sakit kepala, sakit kuping, sakit mata, sakit apapun. Sudah ditimpakan kepada Yesus. Makanya kita terima pengampunan segala dosa. Kita terima dibenarkan sepenuhnya. Saya terima Tuhan. Sama-sama katakan sama saya terima Tuhan. Ya, kasih karunia tidak mengajarkan untuk mengorek-orek dosa. Yang bagian yang kedua ya. Bukan ajaran atau doktrin, tetapi tentang pribadi Yesus yang tidak mengorek-orek dosa, tidak mengejar dosa, tidak memburu dosa. Tapi Dia mendidik kita. Ya, jangan takut, saudara. Ini kembali lagi ya. Saya sebagai pengajar, saya katakan tadi ya, sebagai delivery boy, hanya pembawa pesan Tuhan. Tuhan berkata-kata melalui saya. Delivery boy. Saya nggak takut. Karena itu mendidik.
Untuk apa? Mendidik saya dari dalam keluar. Karena saya hidup yang tidak hidup di bawah perilaku yang salah, yang jorok, yang busuk, dosa semua. Dia yang bukan memampukannya, dia yang membebaskan kita semua. Dosa itu tidak punya lagi kuasa, tidak punya lagi cantolan dalam kehidupan saudara dan saya. Jika saudara berkata gini, saya terima Yesus dan saya hidup di bawah kasih karunia sepenuhnya, 100%, bulat. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, jelas ya, yang yang menyelamatkan kita, roh, jiwa, tubuh yang menyelamatkan kita sepenuhnya, utuh. Manusia itu sudah nyata. 12, iya, kasih karunia itu mendidik. Ya, jadi kalau orang bilang gini, oh Tuhan itu Bapak itu kan menghajar anak-anaknya. Nah itu katanya sama tuh, sebenarnya mendidik atau teach. Ya, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi atau lust tuh ya. Saudara terikat percabulan, perjinahan. Kasih karunia mendidik. Enak gak? Enak ya. Dan supaya kita hidup bijaksana. Bijaksana itu apa? Soberly, tenang. Peace. Secure. Di dunia hari ini mana ada mahal ini secure, saudara? Belum ketakutan sama COVID. Belum cemas. Kalau nggak sakitnya kena COVID, kena yang lain. Kenapa? Ketakutan, kecemasan. Akarnya kemudian munculnya apa? Penyakit. Ya banyak seorang seperti itu. Adil. Righteously. Adil ini lebih kepada righteously atau layak. Dan beribadah atau godly, saleh. Wah, saudara, lihat ya. Saudara mau nyampaikan kasih karunia, saudara jangan berpikir gini. Waduh, nanti saya kasih dosanya diampuni past, present, future, selama-lamanya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Pokoknya saudara-saudaranya dihapus, orang akan keluar dan berteriak-teriak, hore, hore, dosa saya dihapus, saya mau berbuat dosa. Firman Tuhan gak berkata begitu. Dan itu bukan karena kekuatan kita. Jika orang sungguh-sungguh menerima kasih karunia dan berkata gini, Tuhan saya terima semua Tuhan, tapi saya masih kecanduan rokok atau pornografi atau kemarahan, emosi dan sebagainya. Gimana Tuhan? Tuhan katakan gini, tetap engkau katakan bahwa aku atau saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tetap engkau katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Wah, kalau gitu Pak, nanti akibatnya apa? Tenang, aku yang akan mengubah engkau dari dalam. Karena rohku kuberikan kepadamu, penghibur, penolong yang mengingatkan engkau. Dosa tidak berkuasa lagi terhadap dirimu. Tidak punya cantolan dalam dirimu. Tidak punya grip atau pegangan dalam dirimu. Sebab engkau tidak di bawah hukum Taurat. Yang adalah men-stir up atau yang membangkitkan dosa dalam dirimu. Tapi engkau di bawah kasih karunia yang menerima supply Tuhan. Menerima kebaikan Tuhan. Ya, dan di dalam dunia sekarang ini. Jadi mendidik, mengajar dengan firman. Lihat ya saudara, ini rahasia kesalehan, karakter kekudusan yang menunjukkan bahwa kita semua di dalam Yesus mempunyai karyanya sempurna dalam Yesus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan atau firman Allah yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, semua diilhamkan Allah. Penulis Alkitab dengan semua beda-beda orang, beda-beda status sosial, ada yang nabi, ada yang raja, ada yang orang biasa, ada pemungut cukai, misalnya Lukas atau bekas pemungut cukai. Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, teaching. Ya, kayaknya kita udah belajar. Ya Pak, kalau belajar work Pak? Enggak, belajar itu waktu kita membacakan firman, mempelajari firman Tuhan, atau kita sedang mempelajari buku ini hari ini, ya, kita itu melihat apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, apa yang Tuhan sudah capai, selesaikan buat kita semua. Hal-hal yang amazing, yang luar biasa, bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, artinya untuk menyatakan reproof, teguran gitu. Ditegur. Kalau anak saya misalnya gini, Mika, besok ujian? Iya, Pi, ujian. Kenapa main game terus? Ayo, tutup main gamenya, belajar. Jangan nggak bilang, oh kan kasih karunia, Pi. Enggak. Oh iya ya, diingetin. Ya, dia akan senang. Untuk memperbaiki kelakuan, correction. Dan untuk mendidik, ya, yang tadi ya, sama mendidik di dalam, yang tadi saudara bilang ini, oh kan ada firman Tuhan, dia menghajar loh anaknya. Namanya juga bapak mengasihi anak. Masa dihajar dengan dicelakakan atau dikasih penyakit? Nggak mungkin kita jadi dunia nggak begitu. Sini belajar. Supaya jangan kamu main di jalanan ya, kakinya coba taruh di belakang mobil papi. Dilindes gitu. Nah, aduh papi, kakiku patah. Nah, supaya kamu belajar ya. Kita aja bapak di dunia nggak begitu, saudara. Tapi kita tuduh bapak kita di surga. Bapak yang berkata gini, mengasihi anak-anaknya. Berbuat sekejam itu. Ngaco ya, tapi dia mendidik kita dengan firman. Sama-sama katakan, dia mendidik kita dengan firman. Dia mendidik kita dengan firman Tuhan. Dia mendidik kita dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa? Yang diilhamkan Roh Kudus. Tulisan-tulisan firman Kristus. Injil kasih karunia Kristus. Amin. Ya, orang-orang dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang adalah hadiah. Kebenaran yang adalah dikasih karuniakan. Percaya seperti itu. Tidak ada agama lain di dunia ini yang memiliki Kristus, anak domba Allah yang disembelih seperti kita. Tidak ada. Hanya ada di dalam Yesus, saudara, pegang teguh. Saat kita memiliki Yesus dan karyanya sempurna di kayu salib, kita adalah orang-orang kudus dan saleh. Itu posisi kita. Duduk di sebelah kanan Allah. Posisi itu yang menentukan supply itu. Sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi. Ya Pak, sekalipun kita lagi gagal Pak. Sekalipun saudara lagi gagal. Ya, jangan dibalik ya. Kalau gitu Bapak ajarin boleh hidup dalam comberan. Hidup dalam dosa. Hidup dalam perilaku salah. Hidup dalam dosa seksual. Hidup dalam kecanduan rokok. Narkoba. Mencuri. Berbohong. 1.000.000 kali tidak. Itulah jaminan suplai Tuhan. Untuk melepaskan kita. Untuk kita hidup saleh. Kudus, memiliki Kristus. Ya, kita dibenarkan, diubahkan dengan melalui suplai karakternya. Ya, jadi kudus, Bapak mendidik, sama-sama katakan mendidik. Sekali lagi, mendidik anak-anak yang sangat dikasihnya dengan firman. Ya, bukan menghajar dengan penyakit atau kecelakaan. Ya, itu yang kita perlukan. Ya, jadi selama kita memiliki Yesus, kita memiliki apapun yang kita butuhkan. Baik perilaku baik, kesehatan, kemakmuran, pelindungan, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Ya, kekudusan itu adalah hagiasmos. Dalam buku ini dikatakan hagiasmos artinya apa? Dipisahkan, dikhususkan. Ya, dari begitu banyak bangsa di dunia, Tuhan memilih Yakub atau Israel sebagai umat pilihannya. Dipisahkan gitu aja, bukan karena dia baik, bukan karena dia benar, bukan karena dia saleh, bukan karena dia paling baik. Kalau paling baik mungkin Tuhan mendingan pilih bangsa Cina misalnya, paling rajin misalnya gitu. Waktu itu udah ada ya. Tapi pilih Yakub, penipu. Ya, tapi dipisahkan. Ya, jadi kekudusan kita memandang seperti Tuhan memandang. Wow, Tuhan, ya Engkaulah kekudusanku. Engkaulah kesalehanku, kesucianku. Ibrani 8 ayat 12 katakan gini. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, their sins and their iniquities. Ya, atau dosa-dosa mereka. Atau perbuatan-perbuatan mereka. Kesalahan-kesalahan mereka. Will I remember no more. Tidak akan pernah, tidak akan mungkin aku ingat-ingat lagi. Itulah sekali lagi ya, itulah yang kita sudah pelajari di yang sebelumnya, bahwa itulah klausa utama dari perjanjian baru. Apa itu Pak klausa utama jawabannya? Saya ulang lagi sedikit ya. Itulah kalimat inti, kalimat pokok daripada suatu perjanjian atau covenant atau akad
atau apa, kontrak. Intinya itu. Nah, ketika inti itu kita terima, maka semua dosa dan pelanggaran kita tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Ya. Jadi buat apa kita ingat-ingat dosa? Kita ingat Yesus. Kesadaran Yesus, kesadaran Yesus. Ya, bukan apa kita kesadaran akan dosa. Tapi kita memiliki kesadaran Yesus. Tumpas semua tuduhan akan dosa itu. Tumpas tuduhan-tuduhan itu semua. Kita tahu Tuhan tidak memburu dosa. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Apa itu sempurna kasih Allah? Tidak ada lagi ketakutan. Ya, ketakutan itu bertentangan dengan kasih Allah. Tidak ada lagi ketakutan. Takut apapun juga ya. Yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, ini agak rumit ya. Bukan rumit, bahasanya agak ketinggian. The day of crisis. Kita tidak takut lagi hari-hari krisis. Seperti sekarang orang dunia itu krisis. Krisis keuangan. Krisis kesehatan. Ya, krisis, macam-macam krisis. Kita krisis. Kita Kristus adalah jawaban. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. As he is, so are we in this world. Ya, because as he is, sebagaimana ia di surga. Ngalamin krisis keuangan nggak Tuhan di surga? Enggak, jalanannya aja dari emas. Mengalami krisis penyakit nggak? Ketakutan nggak? Mengalami krisis hubungan nggak? Nggak ada. Demikian kita di bumi sekarang ini. Itulah kesadaran Kristus, bukan kesadaran akan dosa. Kita memandang Yesus sebagaimana kita di bumi sekarang ini. Dia indah, terang, utuh, cantik, kudus. Kita memandang itu. Dan apa yang kita pandang itu menjadi, dia melihat sebagai iman. Dan Tuhan itu, Roh Allah dalam diri kita mempunyai bahan baku untuk menjadikan kita seperti Yesus. Ya. Jadi, dan kita sekarang melihat ya, bahwa Yesus itu adalah korban. Persembahan bagi kita yang sempurna. Selanjutnya dalam buku ini dikatakan, dan kita akan lanjutkan nanti ya, di bagian yang kedua. Tentang apa? Bahwa ada 5 korban. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab imamat. Yang adalah bayangan, gambaran, tipologi, kiasan, gambaran lah ya, gambaran, sama-sama katakan gambaran, amin. Ya, yang substansinya, kenyataannya, realitinya, yaitu Yesus sendiri. Yang satu korban sempurna, yang harus digambarkan dengan 5 korban. Ada 1 korban lagi ya, lembu apa, merah itu. Ya, yang menyatakan juga dibakar sampai habis jadi debu. Maaf, jadi abu. Ya, finish, selesai. 1 mewakili semua. Ibrani 10 ayat 14 sebagai ayat yang terakhir, supaya saudara tahu inilah yang saudara pandang. Tadi saya katakan apa? Yesus dan karyanya yang sempurna. Dan inilah karyanya Yesus yang sempurna. Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh 1 korban saja ia, Yesus, telah menyempurnakan. Sama-sama katakan menyempurnakan. Sama-sama katakan saya sempurna di dalam Yesus. Ya, yang menyempurnakan untuk selama-lamanya, sempurna selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Kenapa saudara kudus? Karena dikuduskan. Siapa yang kudus? Siapa yang menguduskan? Siapa yang hebat? Yesus. Apa yang menguduskan kita? Darahnya. Berapa lama? Selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya? Bingung. Berapa lama selama-lamanya? Tidak ada batasnya. Selama-lamanya. Amin. Ya. Ibrani 10 ayat 10 katakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, ada beberapa term di dalam Alkitab kita dikatakan once and for all. Sekali dan untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Korban yang sempurna. Sama-sama katakan korban yang sempurna. Korban yang sempurna. Dan sekarang kita berdoa. Sebelum berdoa kita katakan bersama-sama, kita deklarasikan. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ayo, 3, 4.
Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mendengar kabar baik. Kami menyembah. Kami memuji-Mu. Kami datang kepadamu dengan tanpa mengoreksi-ngoreksi diri kami. Kenapa? Karena kami memandang darah. Kami memandang korban yang sempurna. Kami memandang Yesus yang indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, belakang. Bahwa Engkau cantik, Engkau mulia, Engkau indah. Dan itulah menjadi bagian hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami memiliki hanya kesadaran Kristus. Kristus adalah kebenaran kami. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kristus sehat, saudara semua sehat. Kristus kaya makmur, saudara saya semua kaya dan makmur. Kristus mulia, Kristus dahsyat, kuat, sehat. Demikian saudara dan saya, kuat, dahsyat, mulia, sehat. Baik-baik saja. Saudara dan saya hidup dalam terang kemuliaan di tengah-tengah masa krisis ini. Terima kasih Bapak untuk semua berkat-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.